Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran kedua ya. Lanjutkan dari yang kemarin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, coba persiapkan dulu alat tulisnya. Jangan lupa makan dulu ya, karena hari ini kalian suljar. Jadi tematiknya siang ya. Jadi kalian pulang dari suljar boleh makan dulu baru mengerjakan tugas Bunda ya. Oke, sudah siap? Kita lanjut ke materinya ya. Nah, kita akan membahas mengenai rangkaian seri dan paralel dulu ya sebelum kita lanjut ke materinya. Nah, persamaan antara rangkaian seri dan paralel. Yang pertama itu daya dan arus listriknya yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Lalu yang kedua, kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama ya. Jadi rangkaian seri paralel. Yang ketiga, kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Hambatan listrik artinya kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Nah, ini adalah persamaannya ya. Kita lanjut ke perbedaan antara rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri. Nah, ciri khas dari rangkaian seri itu hanya memiliki satu aliran listrik saja. Yang kedua, membutuhkan komponen listrik sedikit komponen listrik ya, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuatnya lebih murah atau lebih sedikit. Terus juga cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup katanya. Yang keempat, jika salah satu aliran listriknya dilepaskan dari rangkaian listrik atau dari rangkaiannya yang membuat kabelnya terpisah akan mengakibatkan listriknya padam, atau kalau ada kerusakan di salah satu lampu atau di salah satu kabel bakal padam semuanya ya kalau rangkaian seri. Nah, perbedaannya kalau rangkaian paralel memiliki lebih dari satu aliran listrik. Yang kedua, membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuatnya itu lebih besar ya daripada seri. Yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang daripada rangkaian seri. Yang keempat, jika salah satu aliran listrik terputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lainnya sehingga alat listrik lain tetap menyala, atau kalau lampunya satu padam, yang lainnya nggak akan berpengaruh ya, beda dengan seri. Nah, itu adalah perbedaan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Kita lanjut. Nah, kamu pasti suka mendengar radio bukan? Nah, ayo kita cari tahu bagaimana radio ditemukan dengan membaca kisah di bawah ini. Nah, hari ini kita akan membaca kisah mengenai penemuan dari radio. Nah, Guglielmo Marconi sang penemu radio. Atau Marconi aja ya, bukan Marconi, oke. Lahir di Bologna, Italia pada tanggal 25 April 1874. Sejak kecil ia menunjukkan minatnya pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895 ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897 Marconi mempresentasikan hasil penemuannya. Alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang sehingga selain pemancar radio, ia juga menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegraf, radio, dan teknologi radar.
Nah, atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Nah, menurutmu apa dampak penemuan Marconi bagi warga dunia? Nah, ini jawab ya. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika Marconi tidak menemukan radio? Nah, ini boleh karena kita lagi daring, daring ya untuk umum ya, boleh sendiri aja. Oke, ini tugas yang pertama. Yang selanjutnya, Marconi menemukan radio dan membawa banyak manfaat bagi penduduk dunia. Lalu, bagaimana kita memanfaatkannya dengan bijak? Nah, ayo kita pelajari. Nah, pernahkah kamu mendengarkan radio? Pernah ya? Apa yang biasanya kamu mendengarkan melalui radio? Biasanya suka ada berita atau lagu-lagu. Nah, Lani suka sekali mendengarkan berbagai lagu dari stasiun radio. Ketika Lani mendengarkan radio di kamarnya, volume suara radio itu keras hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Menurutmu, apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Jelaskan alasanmu, kira-kira bagaimana? Tidak ya, karena meskipun Lani mempunyai hak mendengarkan radio, tapi adiknya juga punya hak untuk belajar dengan nyaman. Hak Lani dibatasi oleh hak orang lain, jadi Lani harus bertanggung jawab atas hak orang lain. Nah, selain itu, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga kenyamanan di rumah. Nah, kalian lihat. Ini ada gambar anak SD sedang mengendarai motor sama sedang mencontek. Kira-kira mereka menggunakan hak dengan tanggung jawab atau menggunakan kewajiban dengan tanggung jawab? Coba kalian jelaskan pada tabel berikut ya. Menurutmu, mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Lalu, apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Nah, ini adalah tugas yang ketiga ya. Coba kalian jawab. Ketiga apa kedua? Ya, ketiga. Ya, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya di buku tulis. Jangan lupa nanti difotokan dan dikirim ke Bunda ya, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.